Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya sangat bersyukur termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk kembali bersua dengan bulan suci Ramadan. Sungguh kita tahu bahwa hanya orang-orang yang beriman yang mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan dan merindukan akan kehadirannya. Hal itu tercatat dalam kitab Lataiful Ma'arif yang disebutkan salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu, yad'una sittata ashhurin min qabli Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan bahkan sebelum kehadiran Ramadan untuk bersua dengan bulan suci Ramadan. Wa yad'una sittata ashhurin min ba'di liyataqabbala minhum. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa tiada henti dalam setiap kesempatan yang mereka miliki agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Hal itu juga nampak di dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang istimewa itu biasanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Entah istimewa karena kebaikannya, keutamaannya, ataupun sebaliknya. Kalau baik maka sangat baik. Tapi kalau sebaliknya tidak baik, maka juga sangat tidak baik. Dan itu Allah sebutkan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita semuanya. Contoh, para nabi adalah manusia terbaik. Sehingga tidak salah banyak bertebaran ayat yang menyebutkan nama-nama mereka. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad itu adalah seorang rasul. Tapi juga sebaliknya ada manusia juga yang paling tidak baik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Allah sebutkan juga yang paling jahat. Kenapa? Sebagai ibrah. 12 bulan yang ada, dari Muharram sampai bulan terakhir Zulhijjah, tak ada satupun bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali ia adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah tegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Allah sebutkan. Dan kita tidak pernah mendapati bulan yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran menampakkan bahwa Ramadan ini penuh dengan keutamaan. Maka pada kultum pada malam hari ini ada satu hadis yang ingin saya sampaikan dan jarang kita dengarkan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Asyakir juga Syekh Albani. Talhah bin Ubaidillah mengisahkan, Ja'a rajulani minal Yaman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama baina yadayhi ma'an. Suatu ketika datang 2 orang pemuda dari Yaman menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian keduanya masuk Islam di hadapan Rasulullah ma'an, bersamaan
di waktu yang sama. Kemudian disebutkan, kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan fil ibadah minal akhar. Dari kedua pemuda ini yang berislam di hadapan Rasulullah memiliki perbedaan, terutama dalam kesungguhan beribadah. Disebutkan oleh Tolha, salah satu dari keduanya asyaddu ijtihadan, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dari yang kedua. Bahkan disebutkan wa ghaza ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fastushhida. Saking semangatnya dia beribadah. Tidak lama setelah ia bersyahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seruan jihad bersama Rasul, maka dia memutuskan berangkat bersama Rasulullah untuk berjihad dan ditakdirkan dia seorang syahid. Dia gugur di peperangan tersebut. Maka Tolha menceritakan, famakatsal akhar ba'dahu sanah tsumma tufiya. Adapun laki-laki yang kedua tadi, setelah saudaranya yang pertama wafat bersama Nabi di medan juang, setelah laki-laki yang paling pertama, yang paling bersemangat beribadah wafat di medan juang, ia diizinkan oleh Allah hidup kurang lebih 1 tahun setelahnya. Kemudian ia wafat, dan ia wafat tidak di medan juang, wafatnya biasa saja. Wafat. Maka Tolha bin Ubaidillah berkata, inni ra'aitu fil manami anni qaimun inda babil jannah. Maka suatu malam aku bermimpi, di mana di sana aku berdiri di samping pintu surga. Fa idan rajulani hunaka, yang membuat aku kagum, kedua pemuda ini ternyata sudah berada di depan pintu surga. Tidak hanya itu, jaa malakun fa amara alladhi tufiya haditsan bi ayyadkhulal jannah. Kemudian keluar malaikat dan berseru kepada pemuda yang wafatnya paling akhir. Pemuda yang kedua yang wafatnya 1 tahun dari pemuda yang pertama yang paling semangat beribadah dan wafat di medan perang tadi. Yang kedua justru disuruh terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Bukan yang pertama wafat di medan juang. Padahal kita tahu bahwa seorang yang wafat di medan juang tidak ada balasan baginya yang layak kecuali surga. Karena ia seorang syahid, apalagi berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Tolha heran, kok bisa saudaranya yang kedua justru masuk ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan yang pertama. Kemudian datang sekali lagi, jaa malakun marratan ukhra, keluar lagi malaikat dan kemudian dipersilakan laki-laki yang wafat pertama tadi untuk masuk ke dalam surga. Maka singkat cerita, fa asbaha yuhditsun nas, di pagi harinya apa yang dilihat oleh Tolha dalam mimpinya itu dia ceritakan kepada para sahabat, dan mereka semuanya yang mengenal kedua pemuda tersebut, mereka juga heran, kenapa bisa seperti itu? Karena bagi mereka tidak ada yang lebih utama kecuali seorang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan wafat dalam keadaan syahid. Tapi kenapa saudaranya yang kedua yang ibadahnya biasa-biasa, tidak juga berjuang berperang bersama Rasul, tidak juga wafat di medan perang, tapi masuk surga terlebih dahulu dibandingkan yang pertama? Mereka semuanya heran. Hal ini didengarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya kepada mereka. Faqala Rasulullah, min ayyi syai'in tu'jibun, dari apa kalian kagum? Apa yang kalian kagumi dan apa yang membuat kalian heran? Maka singkat cerita mereka mengisahkan kisah tentang kedua pemuda tersebut dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Maka Rasul pun bertanya, alaysa hadza qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah memang yang kedua ini umurnya lebih panjang 1 tahun setelah wafat saudaranya yang pertama? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul. Maka kemudian Rasul menjelaskan sebabnya. Amma hadza fa innahu adraka Ramadan fasoma fasalla. Adapun yang kedua ini, kenapa dia bisa masuk surga terlebih dahulu? Padahal yang pertama lebih bersungguh-sungguh beribadah, wafat dalam medan juang bersama Rasulullah, tapi yang kedua dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan ia yang pertama. Kata Nabi, karena ia lebih panjang usianya,
maka dalam hidupnya dia sempat mendapatkan Ramadan satu kali. Dan di bulan Ramadan tersebut dia berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Dan dia menunaikan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Fa'idan bainahu wa bainahuma bainas sama'i wal ard. Maka inilah yang membedakan pahala keduanya antara langit dan bumi. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Hadis ini menunjukkan betapa Ramadan itu memiliki keutamaan. Kita tahu orang yang syahid di medan perang, bahkan keutamaan mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarga mereka. Tidak ada balasan yang layak untuk mereka kecuali surga. Tapi dalam hadis ini dikisahkan, seorang yang mendapatkan Ramadan mampu dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu dibandingkan saudaranya yang tidak mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka pertanyaannya adalah, jika kedua pemuda Yaman, satu pemuda Yaman ini hanya satu kali dalam hidupnya dia dapati Ramadan, dan itu sudah cukup untuk menjadikan ia masuk ke dalam surga, bahkan melebihi saudaranya yang gugur di medan perang. Pertanyaannya, sudah berapa kali Ramadan kita dapati dalam kehidupan kita? Kalau yang hanya satu kali saja sudah cukup untuk masuk ke dalam surga, bahkan keutamaan kemuliaan yang ia dapatkan dengan Ramadan satu kali dalam hidupnya mengalahkan seorang yang gugur di medan perang. Pertanyaannya, sudah berapa Ramadan kita lalui dalam hidup kita? Apakah Ramadan yang telah kita lalui sudah cukup layak menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mari di awal Ramadan ini kita mulai azam, tekad dan niat dengan benar untuk memanfaatkan Ramadan yang Allah masih hadirkan kita ada di dalamnya, yang Allah masih berikan kepada kita izin untuk bersua dengannya. Kita isi dengan amaliyah, yaumiyah, ubudiyah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, yang bisa menjadi asbab kita layak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang yang hanya satu kali mendapatkan Ramadan sudah cukup untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih ada beberapa waktu ke depan dalam bulan Ramadan. Kita perbanyak doa kepada Allah. Kita kuatkan keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita mampu mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.